Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Eti Yuniarsih, calon guru penggerak angkatan 9. Saya dari SD Muhammadiyah Luar, Kabupaten Magelang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Seperti yang telah kita pelajari pada modul sebelumnya, Ki Hajar Dewantara telah menyampaikan bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka mencapai manusia maupun anggota masyarakat dan dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai pendidik, kita tentu menyadari bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan tujuan pembelajaran yang harus jelas, menentukan kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, manajemen kelas yang efektif, dan penilaian yang berkelanjutan. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Kebutuhan belajar murid meliputi dari 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona aman mereka dan memberikan mereka tantangan. Namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Minat murid adalah suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Beberapa cara yang dapat dilakukan guru untuk menarik minat murid diantaranya adalah dengan menciptakan situasi belajar yang menarik perhatian murid, menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid, mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid, serta menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan. Profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid
Berdasarkan profil belajar adalah memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor. Berikut ini adalah beberapa di antaranya, yaitu kondisi lingkungan belajar, pengaruh budaya, kecerdasan majemuk, serta gaya belajar. Sedangkan gaya belajar siswa bisa dibedakan menjadi 3, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Cara-cara yang dapat dilakukan guru untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid diantaranya adalah: pertama, mengamati perilaku murid. Kedua, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Ketiga, membaca raport murid dari kelas sebelumnya. Keempat, mencari tahu pengetahuan awal murid terkait topik. Kelima, melakukan survei. Keenam, mengamati murid ketika mereka sedang menyelesaikan suatu tugas, dan lain-lain. Sedangkan strategi pembelajaran yang bisa digunakan oleh guru adalah: yang pertama konten, yang kedua proses, dan yang ketiga produk. Strategi konten yaitu dengan menyiapkan bahan pembelajaran yang bermacam-macam dan menarik terhadap minat dan profil belajar murid. Strategi proses yaitu proses seperti apa yang perlu disiapkan agar murid-murid dapat memaknai materi yang dipelajari. Sedangkan strategi produk adalah tagihan yang dikerjakan oleh murid dalam bentuk bermacam-macam sesuai dengan minat anak yang mewakili pemahaman murid terhadap materi yang dipelajari. Dalam pembelajaran diferensiasi, lingkungan belajar sangat berpengaruh terhadap kesuksesan implementasinya. Yang dapat kita lakukan sebagai guru dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi adalah dengan menciptakan learning community. Pembelajaran diferensiasi harus dibangun di atas komunitas pembelajar yang dipimpin oleh guru untuk mengembangkan sikap-sikap dan praktek-praktek yang saling mendukung lingkungan belajar ini. Komunitas belajar yang efektif yang dapat mendukung implementasi pembelajaran diferensiasi diantaranya adalah: yang pertama, setiap orang di dalam kelas akan merasa menyambut dan disambut dengan baik. Kedua, setiap orang di dalam kelas akan saling menghormati. Ketiga, murid akan merasa aman dan nyaman di kelas. Berikutnya, adanya harapan bagi pertumbuhan dan perkembangan siswa yang positif. Dan terakhir, guru mengajar untuk mencapai target suatu kesuksesan. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus diberikan sesuai dengan kodrat anak. Pembelajaran diferensiasi adalah sebuah prinsip pembelajaran yang berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid. Di dalam pembelajaran diferensiasi terdapat strategi dalam bentuk konten, proses, dan produk yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan minat dan kesiapan belajar murid.
Agar pembelajaran diferensiasi berjalan dengan efektif, diperlukan penerapan nilai-nilai guru penggerak yang terdiri dari berpihak pada murid, kreatif, inovatif, mandiri, dan reflektif. Pembelajaran adalah salah satu cara untuk mewujudkan prakarsa perubahan dari visi guru penggerak, yaitu meningkatkan prestasi belajar melalui kegiatan literasi dan pembelajaran. Pembelajaran diferensiasi dapat berjalan dengan efektif apabila kondisi lingkungan belajar yang mendukung. Perlu adanya penerapan budaya positif antara guru dan murid. Sangat penting sekali keyakinan kelas dibentuk agar lingkungan kelas selalu mendukung proses pembelajaran. Sekian pemaparan video tentang koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.